Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar membuat penomoran subbab, yaitu penomoran bertingkat secara otomatis. Khususnya ini bisa dibuat dalam daftar isi. Nah, pada Microsoft Word. Nah, penomoran ini biasa digunakan pada saat kita membuat yang namanya karya ilmiah seperti skripsi, makalah, dan lain sebagainya. Nah, ini dia contoh yang mau kita buat seperti ini gambarannya, yaitu ada namanya bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian. Nah, ini kita buat gimana caranya supaya ini otomatis. Jadi di sini kita akan membuat yang namanya penomoran bertingkat bab subbab secara otomatis. Nah, jadi ketika kita membuat daftar isi itu lebih mudah. Jadi kita bisa membuat daftar isi secara otomatis. Bayangkan jika kita membuat makalah atau membuat karya ilmiah lainnya dengan subbab atau bab yang banyak, justru ribet ketika kita membuatnya dengan manual. Nah, kalau manual itu caranya ya mungkin teman-teman biasa gunakan cara manual ya. Cara manual contohnya seperti ini, misalkan 1.1, kemudian 1.2. Nah, kemudian nanti kita buat lagi bab 2, kemudian di sini 1, dia manual jadi lambat, dan ketika kita ingin membuat yang namanya daftar isi otomatis itu sulit, bahkan tidak bisa aja. Tapi kalau kita menggunakan bab atau subbab penomoran secara otomatis seperti yang ini, nah jadi ini kita contohnya gini, ini saya contoh enter. Nah, dia langsung ini enter nih, kita langsung ini kan kebetulan heading 2, kita klik heading 2. Nah, dia langsung otomatis di sini. Nah, jadi di sini dia langsung otomatis 1.8, kita enter, kita lanjut heading 2, dia langsung 1.9, kita enter, kita mau lanjut heading 3. Nah, dia langsung masuk ke subbab ke dalamnya lagi. Nah, itu otomatis. Nah, kalau misalkan kita mau buat bab baru, kita tinggal klik heading 1. Nah, dia langsung muncul babnya secara otomatis. Jadi, itu enaknya kalau kita menggunakan penomoran atau subbab otomatis. Nah, caranya gimana? Langsung aja kita masuk ke tutorial. Caranya kita klik file, kita klik new untuk membuat halaman baru, kita pilih blank dokumen, kita pilih create. Nah, setelah itu, setelah muncul halaman seperti ini halaman baru, halaman kosong, langsung aja kita pilih kita atur terlebih dahulu. Di sini ada multi level list, kita pilih, kemudian kita pilih define new multi-level list. Ini tampilan awalnya seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, di sini kita langsung aja klik more. Nah, di sini kita atur yang namanya yang pertama bab 1 terlebih dahulu. Nah, jadi ini opsinya lebih lengkap. Nah, di sini saya akan klik yang 1. Nah, di sini ada link level to style, diklik heading 1. Kemudian level to show, dipilih level 1 juga. Kemudian di sini ada follow number width, dipilih nothing. Nah, di sini enter formatting for number dihapus aja. Kemudian di sini kita masukkan bab, kemudian spasi, kemudian di sini number style for this level kita pilih nomor atau Romawi.
Biasanya kalau misalkan untuk bab itu biasa angka Romawi, kita pilih aja angka Romawi. Kemudian untuk heading satunya sudah kita buat, kita langsung ke heading 2. Kemudian kita pilih klik level to modify, kita pilih level 2. Kemudian di sini link level to style, kita pilih heading 2. Ini level to show in gallery, kita pilih level 2. Follow number with ini kita pilih spasi. Kemudian untuk enter format for number nih kita hapus. Setelah dihapus, kita pilih include level number from, kita pilih level 1. Kemudian di sini akan muncul angka dari babnya. Nah, di sini kita beri titik. Kemudian di sini number style for level, di sini number style for level di sini tidak bisa diklik. Biasanya dia bisa diklik. Coba kita atur terlebih dahulu. Oh, di sini legal style number ini tidak dicentang dulu. Di sini kita pilih, di sini kita include level number from, kita pilih level 1. Kemudian karena di sini ada angka Romawi, jadi kita tambah titik. Kemudian di sini kita kan untuk bab 1 ini kan angka Romawi di bawah ini. Kita mau ngubah ke angka biasa. Di sini kita pilih angka, jangan Romawi, kita pilih angka. Nah, kemudian pilih legal style number ini kita centang. Nah, maka dia akan berubah menjadi angka. Jadi Romawinya hilang. Nah, kita lanjut untuk heading 3, kita klik level to modify 3. Kemudian kita pilih link level to style, kita pilih heading 3. Kemudian levelnya kita pilih level 3. Kemudian di sini follow number with, kita pilih spasi. Kemudian ini enter formatting for number, kita hapus. Nah, di sini include level number from, kita klik, pilih level 1. Kemudian di sini kita kasih titik, kita pilih level 2. Kemudian kita kasih yang namanya titik kembali. Nah, di sini kita hilangkan dulu legal style number-nya. Kemudian kita pilih yang namanya di sini angka 1 2 3. Nah, di sini kemudian kita checklist legal style number-nya. Nah, di sini akan muncul 1.1.1. Jadi sub babnya ini bakal muncul langsung. Nah, tadi kan di sini sebelum dicentang ini itu angka babnya ini masih angka Romawi, maka ini kita centang legal style numbering supaya bisa berubah jadi angka semuanya. Nah, kita pilih OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, untuk membuat bab 1, bab 2 selanjutnya, nah kita tinggal klik heading 1. Nah, jadi dia otomatis muncul bab 1. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita klik lagi, kemudian kita enter lagi, kita klik lagi, kemudian kita enter lagi. Nah, dia akan muncul secara otomatis. Nah, ini enaknya untuk penomoran bab atau subbab secara otomatis, tanpa kita mengetiknya secara manual. Nah, di dalam bab ini kita masukkan subbabnya. Caranya kita pilih enter.
kemudian kita pilih heading 2. Nah, di sini sudah masuk subbabnya. Kita enter kembali, kita pilih heading 2 lagi. Nah, ini masuk babnya, subbabnya. Kita mau buat lagi subbab di heading subbab gitu. Nah, jadi kita klik heading 3. Nah, dia langsung masuk menjorok ke dalam. Kemudian kita enter lagi, kita mau buat lagi subbabnya, kita klik lagi. Nah, dia otomatis. Nah, jadi contoh kita mau buat yang namanya bab 1, biasa bab 1 latar belakang ya. Biasa bab 1 itu latar belakang. Biasa bab 1 itu pendahuluan. Kita ketik pendahuluan, kita ketik pendahuluan, nanti tulisannya kita rapihin. Nah, bab 1 pendahuluan biasanya, kemudian biasanya di sini itu kita kasih yang namanya enter ya, bab 1, kemudian biasa di enter. Nah, cara enternya itu jangan kita klik enter langsung, jangan, jadi dia akan muncul bab selanjutnya. Nah, caranya kita klik shift plus enter. Nah, dia akan ter-enter aja pendahuluannya aja. Kemudian ini kita ambil rulernya, kita ratakan di pinggir babnya ini. Nah, setelah rata seperti ini, kita pilih ke tengah. Nah, setelah itu ini kita samakan dulu tebalnya. Nah, jadi nanti saya akan ajarin cara ngubahnya supaya dia bisa kita atur warna dan ukurannya, bukan dari sini. Nah, kemudian di sini untuk subbab dari bab 1 itu contohnya biasa ada latar belakang. Coba kita buat latar belakang. Kemudian di 1.2 biasa ada rumusan masalah dan sebagainya. Kemudian ini kalau misalkan mau dibuat ya subbab dari sini, kalau enggak ini kita hapus dulu. Ini saya buat contoh ya. Nah, kemudian biasa itu di bab 2 itu ada tinjauan pustaka, kita contohkan. Contoh tinjauan pustaka. Nah, ini caranya sama seperti tadi. Ini kita klik di sini, ini spasinya kita hilangkan, kemudian kita ketik shift plus enter. Nah, dia akan pindah ke bawah, kemudian rulernya kita tarik, kita geser ke ujung bab ini supaya dia rata dengan babnya. Nah, setelah itu kita pilih rata tengah. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik enter untuk membuat subbab dari bab 2. Caranya kita sama seperti tadi, kita pilih heading 2, kita klik, maka dia akan muncul 2.1. Nah, 2.1 ini biasanya contoh kita buat tinjauan pustakanya profit perusahaan, contoh ya. Ini terserah teman-teman kalau memang mau buat apa aja, tergantung dari isi makalah atau skripsi dari teman-teman. Profit perusahaan contoh. Kemudian kita mau buat 2.2-nya. Nah, kita klik heading 2 lagi. Contohnya kita mau buat yang namanya definisi e-commerce, contoh ya. Definisi e-commerce. Nah, di sini saya mau buat yang namanya subbab dari bab 2. Jadi di sini tinggal diklik aja heading 3. Nah, di sini sudah muncul yang namanya 2.2.1. Nah, contoh heading 3-nya itu definisi e-commerce. Saya mau buat yang di sini aja, yang di profit perusahaan. Contoh yang di profit perusahaan saya mau buat subbabnya. Itu tinggal klik heading 3. Nah, itu contohnya sejarah perusahaan gitu. Kita mau buat sejarah
Nah, ini dia contoh dari sub-subbab dari bab 2. Mau buat lagi sub-subbabnya satu lagi, kita klik heading 3 lagi. Nah, jadi kita masukkan contohnya aspek perusahaan gitu. Contoh ya, aspek perusahaan. Nah, ini gimana, kan tulisannya warnanya biru gitu, sedangkan untuk makalah atau karya ilmiah itu kan wajib warnanya warna hitam. Kemudian biasanya Times New Roman untuk formatnya. Nah, itu cara mengaturnya. Ini kita blok terlebih dahulu. Kita blok. Nah, kemudian setelah kita blok, di sini untuk heading satunya kita klik kanan, kita pilih modify. Kemudian di sini kita pilih warna. Warnanya kita sesuaikan, biasanya warna hitam. Kemudian di sini untuk formatnya terserah, biasa 14 atau 12 itu terserah. Kemudian jangan lupa di bold untuk ini pendahuluannya bab satunya. Kemudian di sini ada formatting atau tipe tulisan, biasa Times New Roman. Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini untuk heading satunya sudah otomatis ya berubah. Jadi ini teman-teman nggak perlu repot untuk yang namanya ngubah dari sini, itu nggak bisa. Nah, kemudian kita blok lagi untuk heading 2 dan heading 3. Nah, di heading 2 ini kita klik kanan, kita pilih modify. Kemudian kita pilih yang namanya di sini ada warnanya, sama kayak tadi juga kita pilih contoh warna hitam. Kita pilihnya ini jangan lupa di bold. Kemudian kita pilih Times New Roman. Kita pilih OK. Nah, di sini akan otomatis ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada yang heading 3. Nah, heading 3-nya kita buat juga. Kita klik kanan, klik modify sama. Kemudian kita pilih warnanya warna hitam. Kemudian ini ada bold, kita pilih bold. Kemudian di sini ada jenis tulisan, kita pilih Times New Roman. Kemudian kita pilih OK. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Nah, ini tadi kenapa ada yang tebal, ada yang tipis. Seharusnya ini tebal semua, karena tadi E-nya ini saya ambil dari copy dari format lain gitu, karena E di laptop saya tidak bisa. Tapi kalau teman-teman coba di laptop masing-masing pasti bisa. Ini rata semuanya, nggak ada yang tebal, nggak ada yang tipis seperti ini. Nah, itu aja tutorial video cara membuat bab atau subbab kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi ini bisa digunakan untuk buat skripsi atau buat makalah. Nah, jadi dia secara otomatis. Jadi dia nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, jadi dia otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu ribet untuk membuat satu-satu seperti ini. Oke, jangan lupa like, komen yang membangun, dan juga subscribe channel ini supaya video-video selanjutnya muncul di beranda kamu.